bila terjadi regenerasi, yang melanjutkan kepemimpinan juga berasal dari trah atau lingkaran Cikeas itu sendiri. Hai, welcome to Politician Academy Channel. Tanggal 14, 15, 16 Maret 2020 ini, Partai Demokrat akan melaksanakan kongresnya. Banyak pertanyaan seputar kongres ini. Di antaranya, apakah SBY akan meneruskan kepemimpinannya atau melakukan regenerasi? Bila melakukan regenerasi, siapa putra mahkota yang akan menduduki jabatan ketua umum? Apakah AHY ataukah Ibas? Dan yang berikutnya, terlepas dari masalah ketua umum, bagaimana kemudian sikap Partai Demokrat ke depannya via pemerintah? Apakah ada di posisi mendukung terus pemerintahan atau bahkan berada di dalam posisi oposisi? Nah, kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Saat ini Partai Demokrat berada dalam posisi yang challenging, sangat penuh tantangan. Karena bersama P3 dan Hanura, Partai Demokrat berada di dalam posisi yang terendah atau mengalami kejatuhan yang cukup signifikan di tahun 2019. Sebagai catatan, pada tahun 2004, di mana Partai Demokrat pertama kali masuk ke dalam panggung politik, dia mendapatkan kursi sejumlah 7,45% dan mendapatkan 57 kursi DPR RI. Sekarang kondisinya lebih buruk lagi dibandingkan tahun 2004. Karena di tahun 2019 ini, dengan angka kurang lebih sama sekitar 7,77%, Partai Demokrat hanya mendapatkan 54 kursi dari 575 kursi di DPR RI. Jadi sejak tahun 2009, Partai Demokrat terus mengalami penurunan dari 20%, 10%, kemudian turun menjadi 7%. Jadi Partai Demokrat terus turun dari partai atas, partai menengah, kemudian klasifikasi sebagai partai terbawah. Tapi menurut saya ini adalah dinamika yang wajar, karena partai politik yang besar selalu diuji oleh ujian-ujian yang besar. Sebagai contoh, PDIP dan Golkar yang mengalami juga cobaan besar, tetapi kemudian permasalahannya adalah bagaimana mereka bisa bangkit dan menempatkan kembali di dalam klasemen utama partai politik di Indonesia. Begitu juga dengan Partai Demokrat, saya yakin bila bisa mengatasi tantangan-tantangannya, pasti bisa kembali berada di posisi yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan pertama. Apakah SBY akan meneruskan kepemimpinannya atau melakukan regenerasi? Nah, SBY sendiri sebagai kader utama Partai Demokrat sudah menjabat sejak 2013, di mana pada waktu itu terjadi gonjang-ganjing dalam Partai Demokrat dan kemudian kader meminta SBY untuk memimpin di dalam Kongres luar biasa di Bali tahun 2013. Kemudian di tahun 2015, SBY kembali terpilih di dalam Kongres di Surabaya menjadi ketua umum hingga saat ini. Memang kalau dilihat hingga saat ini tidak ada kader di dalam Partai Demokrat yang sehebat SBY, di mana tentu saja memiliki pengalaman sebagai presiden 2 periode berturut-turut, memiliki kemampuan manajerial, kemampuan strategi, kemampuan analisis, dan performance yang baik sekali diakui oleh nasional maupun internasional. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa SBY telah puluhan tahun mengabdi bagi negara ini, bagi Partai Demokrat juga sebagai aktor utama. Mungkin sudah saatnya juga beliau untuk beristirahat. Terlebih kondisi emosi dan psikologis dari SBY sendiri yang perlu juga dipikirkan setelah ditinggalkan oleh Ibu Ani Yudhoyono maupun ibunya sendiri dalam jangka waktu yang relatif berdekatan. Bila Pak SBY memutuskan untuk tetap meneruskan kepemimpinannya, tentu saja dengan desakan dari kader-kader internal Partai Demokrat, maka Partai Demokrat berada di dalam sebuah kelompok
partai politik di mana ketua umumnya beberapa kali menjadi ketua umum, memperpanjang periode kepemimpinannya, seperti Megawati di PDIP, Prabowo di Gerindra, Surya Paloh di Nasdem, dan yang terakhir Zulkifli Hasan di PAN. Tetapi bila memutuskan untuk regenerasi, siapa yang akan memimpin Partai Demokrat? Apakah lingkaran Cikeas juga atau orang dari luar Cikeas? Ini menjadi hal yang menarik karena kita tahu semua Partai Demokrat pernah melepaskan kepemimpinan kepada orang di luar lingkar Cikeas, dan kita sudah tahu semua apa yang terjadi. Permasalahan yang muncul, korupsi yang muncul, yang kemudian menjatuhkan reputasi dari Partai Demokrat itu sendiri. Ironisnya di saat Pak SBY pada saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, saya yakin ini menjadi pertimbangan utama juga untuk kemungkinan menunjuk bila terjadi regenerasi yang melanjutkan kepemimpinan juga berasal dari trah atau lingkaran Cikeas itu sendiri. Pertanyaan kedua, apakah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ataukah Edi Baskoro Yudhoyono EBY atau IBAS yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di dalam Partai Demokrat? Bila terjadi regenerasi, apakah AHY atau IBAS, putra mahkota mana yang akan meneruskan kepemimpinannya? AHY memiliki kualifikasi kepemimpinan yang dibutuhkan oleh Indonesia dan juga disenangi oleh masyarakat Indonesia. Dengan tampilan yang gagah, ganteng, kemudian dengan karir militer yang cukup baik sebelum dia mengundurkan diri, juga pendidikan yang tidak bisa dientengkan karena lulus dengan cum laude di 3 universitas yang termasuk terbaik di dunia. Dia mendapatkan debut politik yang cukup baik pada saat Pilkada DKI, dan kemudian sikap legowonya menerima hasil kekalahannya juga banyak dipuji oleh masyarakat pada waktu itu. AHY sebelumnya menjabat sebagai Ketua Kogasma dan kemudian saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi kalau kita berbicara mengenai karir politik, Edi Baskoro Yudhoyono atau sering disebut sebagai IBAS justru memulai karir politik lebih awal. Beliau masuk menjadi anggota DPR RI dengan suara tertinggi di Indonesia pada waktu itu di tahun 2009. Di tahun 2014, di tengah turunnya suara Partai Demokrat yang hampir 50%, IBAS masih mencatatkan diri sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara terbesar kelima di Indonesia. Dan yang menarik di tahun 2019, di saat Partai Demokrat kembali turun suaranya secara nasional, suara IBAS di Dapil 7 Jawa Timur meningkat sebanyak 20.000 suara. Ini berarti IBAS memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola konstituen, sekaligus memiliki dukungan elektoral yang cukup baik. Berbicara mengenai karir politik, IBAS pernah menjabat sebagai orang kedua di Partai Demokrat dengan menjadi Sekjen Partai Demokrat, kemudian di DPR RI menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat 2 periode berturut-turut, sekaligus juga sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu atau KPP di DPP Partai Demokrat. Artinya, kemampuan manajerial dan kemampuan mengelola partai politik sebetulnya IBAS jauh lebih berpengalaman dibandingkan abangnya AHY. Bahkan ada yang mengatakan pada saat IBAS menjadi Sekjen Partai Demokrat, administrasi dan kerapian manajerial di Partai Demokrat adalah yang terbaik pada saat itu. Lalu siapa yang akan dipilih, AHY atau IBAS? Tentu saja semua bergantung kepada terutama SBY, juga kader-kader di dalam Partai Demokrat yang akan melaksanakan kongres nanti. Tetapi sebagai catatan, pemimpin Partai Demokrat yang terpilih harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dia harus bisa diterima oleh semua golongan, semua lapisan di dalam masyarakat, dan bisa cair masuk ke dalam semua partai politik. Yang kedua, di saat yang sama si pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk membenahi partai dan membenahi kader-kadernya. Dan yang ketiga,
pemimpin Partai Demokrat yang terpilih nanti harus memiliki kecepatan dalam mengambil posisi terhadap isu-isu nasional tertentu, sehingga Partai Demokrat bisa cepat dilihat oleh masyarakat sikapnya seperti apa. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Partai Demokrat berikutnya? Apakah pro pemerintah atau menjadi oposisi? Kalau boleh jujur, saya katakan bahwa penurunan suara Partai Demokrat selama ini juga disumbang oleh sikap Demokrat yang dianggap abu-abu, dianggap tidak jelas memihak atau oposisi pemerintah. Sikap dari kader-kader utama termasuk Pak SBY sendiri yang selalu menyatakan bahwa dia akan bersama dengan pemerintah mendukung kebijakan yang baik dan akan mengkritisi kebijakan yang tidak tepat atau dianggap menyusahkan, menyengsarakan rakyat. Sebenarnya SBY ingin memberikan sebuah pelajaran politik yang bagus, di mana menjadi pro pemerintah tidak harus selalu mendukung bulat-bulat secara membabi buta pemerintahan, sedangkan menjadi oposisi juga tidak harus selalu berada di dalam posisi kontra dengan pemerintahan. Karena seperti di luar negeri, di Amerika Serikat atau di Inggris, mereka yang menjadi oposisi tidak selalu berlawanan dengan setiap kebijakan pemerintah, tetapi bila kebijakan itu dianggap tidak tepat dan tidak sesuai, baru di situ mereka memberikan kritik atau serangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Dan di sini saya lihat SBY ingin mengambil sikap seperti itu, yang saya lihat baik, akan tetapi dilihat sebagian besar oleh masyarakat, termasuk propaganda politik yang muncul, mengatakan bahwa Demokrat adalah partai yang tidak jelas atau abu-abu. Bila melihat konstelasi politik yang ada sekarang, hanya ada PKS, PAN, dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Hampir semuanya masuk ke dalam gerbong pemerintahan. PKS konsisten dengan posisi oposisi, sedangkan PAN setelah kongres kemarin ada kemungkinan akan lebih dekat kepada pemerintah. Menurut saya, pemerintah perlu mendapatkan balancer atau alat kontrol. Karena bila tidak, kebijakannya cenderung akan berat sebelah dan akan membahayakan demokrasi. Terlebih pada saat-saat ini makin banyak saja kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi secara serius. Misalnya masalah penegakan hukum, masalah korupsi yang masih akut saja terjadi di negara ini. Kemudian juga masalah kebijakan ekonomi di saat krisis seperti sekarang ini. Masalah lain juga masalah konflik horizontal, konflik sosial, dan juga masalah penanganan virus corona seperti sekarang ini. Saya yakin ini kebijakan-kebijakan pemerintah perlu dikritisi oleh institusi partai politik atau institusi lain supaya pemerintah bisa makin tanggap dan makin responsif dalam melihat kondisi yang ada sebenarnya sekarang. Jadi menurut saya ada baiknya Partai Demokrat berada di dalam posisi sebagai oposisi, ataupun kalau masih mempertahankan sikap seperti sekarang di mana berada di tengah-tengah, tapi paling tidak bandulnya harus mulai berat ke kanan, di mana posisi kanan adalah posisi yang lebih banyak mengkritisi pemerintah. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional ala SBY atau ala Partai Demokrat yang selama ini diajukan dan dimunculkan. Nah, demikian Politician Academy Channel kali ini. Kepada segenap kader Partai Demokrat, selamat berkongres, selamat berpesta, dan semoga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang penting bagi Demokrat dan bisa berkontribusi besar bagi bangsa ini. Selamat bekerja, tetap semangat, dan salam perubahan.